Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1 Blue dan kelas 1 White. Apa kabar kalian hari ini? Bu Guru berharap dimanapun kalian berada, kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga, dan 4. Muatan yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu muatan bahasa Indonesia, muatan matematika, muatan PPKN, muatan PJOK, dan muatan SPDP. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengetahui kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan diri. 2. Siswa dapat memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan di rumah. 3. Siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan yang hasil maksimalnya 10 dengan teknik tanpa menyimpan dengan bantuan benda konkret. 4. Siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dalam bentuk soal cerita. 5. Siswa dapat mengamati prosedur gerakan memakai simpai melalui gambar. 6. Siswa mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang dengarkan Bu Guru baik-baik ya. Waktu istirahat tiba. Anak-anak kelas 1 sedang bermain kasti. Bermain kasti menyenangkan, juga menyehatkan. Hari ini kita akan belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan olahraga. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada banyak jenis olahraga yang dapat kita lakukan bersama teman-teman. Contohnya, bersepeda, sepak bola, berlari, kasti, renang, dan bulu tangkis. Anak-anak, apakah kalian mendapatkan kosakata baru tentang olahraga? Atau adakah kata-kata yang berkaitan dengan olahraga yang belum kalian pernah dengar? Yuk kita bermain dalam slide berikutnya. Setelah tadi kita belajar tentang kosakata yang berhubungan dengan olahraga, coba sekarang kita buka halaman 23, kita kerjakan bersama-sama. Siapkan buku dan alat tulisnya ya. Sudah siap anak-anak? Kita mulai dari gambar yang paling atas. Tugas kalian adalah menuliskan atau melengkapi kalimat yang rumpang dengan pilihan jawaban yang ada di kotak paling bawah. Nomor 1. Benny menendang titik-titik-titik ke dalam gawang. 2. Siti titik-titik-titik di taman. 3. Lani titik-titik-titik lebih cepat dari kawan-kawannya. 4. Edo bermain titik-titik-titik bersama teman-teman. 5. Dayu belajar
titik, titik, titik di kolam dangkal. Tulis jawabanmu dengan teliti ya. Anak-anak kelas 1 Blue dan kelas 1 White, apakah kalian sudah paham tentang peraturan permainan? Peraturan permainan adalah aturan yang harus kita patuhi selama kita melaksanakan sebuah permainan. Apabila salah satu dari peraturan permainan itu kita langgar, maka permainan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Sekarang, mari kita pahami tentang apa itu aturan permainan dengan menyimak cerita berikut ini. Benny dan kawan-kawan akan bermain kasti. Benny datang tepat waktu. Sebelum mulai bermain, mereka melakukan persiapan agar aman selama permainan. Benny dan teman-teman memasang pelindung lutut dan siku. Permainan pun berjalan dengan lancar. Semua anak-anak bermain dengan jujur. Semua anak-anak mematuhi aturan permainan. Dari cerita yang sudah kita baca bersama-sama tadi, pada pertemuan yang sebelumnya, kita ada beberapa belajar tentang bermain cara menghitung banyak benda. Yang pertama, datanglah ke lapangan, dengarkan buku baik-baik ya. Yang kedua, Udin dan teman-teman beberapa persiapan agar aman selama permainan. Jangan lupa untuk memasang pelindung lutut dan siku. Banyak pemain bermainlah dengan jujur dan patuhi aturan 12 orang. Nah, sekarang coba kalian buka buku tema 2 halaman 28. Siapkan pensil dan penghapusnya juga ya anak-anak. Kita akan menghitung bersama banyaknya benda yang ada di halaman 28. Apakah kalian sudah siap? Kita mulai dari gambar yang paling atas. Ada berapa anak yang sedang bermain kasti? Coba kalian hitung, kemudian tulis jawaban kalian pada kotak yang ada di bawah gambar. Selanjutnya, ada berapa anak yang ada pada foto di sampingnya? Tulis jawaban kalian pada kotak yang ada di bawah gambar. Soal yang ketiga. Ada berapa anak yang sedang melakukan senam? Tulis jawaban kalian pada kotak yang sudah disediakan. Nomor 4. Ada berapa jumlah bola kasti? Hitung dan tulis jawaban kalian pada kotak di bawah gambar. Yang terakhir, ada berapa pemukul bola kasti? Tulis jawaban kalian pada kotak yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, bagaimana? Susah atau mudah ya menghitung banyaknya benda? Di lain waktu, kita akan belajar menghitung banyak benda dalam jumlah yang lebih banyak. Sekarang, kita buka halaman 29 dan 30. Pada pembelajaran yang sebelumnya, kita sudah membahas sedikit tentang penjumlahan. Apakah anak-anak kelas 1 Blue dan kelas 1 White masih ingat tentang cara menjumlahkan? Yuk kita ulang bersama-sama pelajaran kita dengan mengerjakan soal-soal berikut. Kita akan memulai dari gambar yang paling atas. Dengarkan Bu Guru baik-baik ya anak-anak. Nomor 1. Ada satu anak memakai baju warna merah.
Ada 4 anak memakai baju warna biru. Lalu, berapa jumlah semua anak yang ada di lapangan? Silahkan kalian hitung, kemudian tulis jawabannya pada kotak yang ada di bawah gambar. Nomor 2. Ada 5 anak memakai baju warna hijau. Kemudian, ada 2 anak memakai baju warna putih. Berapa jumlah semua anak yang ada pada foto ya? Hitung dan tulis jawaban kalian pada kotak yang ada di bawah gambar. Nomor 3. Ada berapa anak yang memakai baju warna kuning ya? Kemudian, ada berapa anak yang memakai baju warna merah ya? Coba dihitung semua, kemudian dituliskan hasilnya pada kotak yang ada di bawah gambar. Nomor 4. Ada 3 buah pemukul bola. Di bawahnya ada 3 buah bola kasti. Lalu, berapa jumlah pemukul bola dan bola kasti? Tulis jawabanmu pada kotak yang sudah disediakan. Nomor 5. Ada 4 sarung tangan. Juga ada 4 topi warna merah. Berapa jumlah sarung tangan dan topi? Tulis jawaban kalian pada kotak yang sudah disediakan. Nomor 6. Ada berapa bendera warna merah ya? Ada berapa bendera warna putih? Hitung jumlah bendera, kemudian tuliskan pada kotak di bawah gambar bendera. Soal yang terakhir. Ada berapa kursi warna biru anak-anak? Ada berapa kursi warna kuning? Jumlahkan semua kursi, kemudian tulis jawabanmu pada kotak yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, bagaimana? Apakah sudah mulai bisa menjumlahkan benda? Pembelajaran penjumlahan akan kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Anak-anak kelas 1 Blue dan kelas 1 White, apakah kalian menyukai olahraga? Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga dapat membuat jantung kita menjadi sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh adalah pemberian Allah. Sudah sewajarnya kita bersyukur karena kita memiliki tubuh yang sehat. Salah satu olahraga kegemaran Dayu yaitu bermain simpai. Dayu ingin mengajari teman-temannya bermain. Pertama, berdiri dengan kaki terbuka. Kedua, tangan memegang simpai di depan dada. Kemudian gerakan simpai ke kanan. Hitung 1 hingga 8. Gerakan juga simpai ke kiri. Hitung lagi 1 sampai 8. Begitulah cara Dayu mengajarkan teman-temannya bermain simpai. Prit, prit, prit. Pak Guru meniup peluit, memberi tanda
untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit mengeluarkan bunyi bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Benda-benda berikut juga dapat mengeluarkan bunyi apabila kita bunyikan. Lonceng. Bunyi lonceng adalah teng, teng, teng. Bunyi kentongan, tong, tong, tong. Duk, duk, duk adalah bunyi beduk. Sementara bunyi gong adalah gong, gong. Anak-anak kelas 1 Blue dan kelas 1 White, apakah kalian sudah memahami tentang bunyi-bunyi buatan? Bunyi-bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan dari benda yang sengaja kita bunyikan dengan cara dipukul, dipetik, atau ditiup. Bunyi yang dihasilkan dari alat musik adalah bunyi buatan. Bunyi yang dihasilkan dari benda yang dipukul adalah bunyi buatan. Lalu, bagaimana tentang bunyi alam? Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bu Guru selalu menghimbau kepada anak-anak untuk tetap menjaga kesehatan di rumah. Ketika keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Dan sering-seringlah cuci tangan menggunakan sabun. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah menyimak pembelajaran hari ini dengan baik. Bu Guru tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.